Dunia ini sedang menawarkan segala sesuatu itu harus nampak baik, nampak Ya. sempurna. Kamu harus cari sekolah atau kuliah di mana kamu gampang cari kerja, dapat uang, supaya kamu kaya raya. Dan disinilah menjadi sangat penting bagaimana kita bisa memiliki kacamata yang benar bahwa sebenarnya kita adalah ciptaan Allah. Ya, kita diciptakan segambar dan serupa Allah. Kita memiliki tujuan untuk menaklukkan bumi, tapi karena dosa kita gagal melakukannya. Selamat datang di Kalvari Podcast. Halo pemirsa, apa kabar? Selamat datang kembali dalam Kalvari Podcast. Hari ini kita akan membahas tentang pendidikan Kristen dan parenting yang berpusat kepada Injil. Nah, kita akan membahas dan menguliti ini semua karena kita melihat bahwa di dunia modern kriteria untuk sukses itu terletak pada performance, kesuksesan diri, pencapaian diri. Nah, hari ini narasumber kita yang tadi kita quote sama-sama adalah Pastor Erlangga Dharma dari GBI Diaspora. Saya memanggilnya Pastor Angga. Apa kabar Pastor Angga? Baik. Apa Puji kabar? nama Tuhan. Terima kasih udah datang di tempat ini dan saya berdoa supaya apa yang kita bisa bahas Ya. itu bisa membukakan banyak hal untuk teman-teman yang menonton. Ya, dengan senang hati, Pastor Gayus. Oke. Nah, sebelum kita lanjut lagi, boleh ceritakan nggak Pastor Angga latar belakang atau journey-nya dalam pelayanan itu bagaimana? Ya, saat ini saya melayani jemaat Tuhan di GBI Diaspora Sejahtera di Surabaya maupun di Malang. Dan saat bersamaan saya juga punya latar belakang pendidikan. Jadi hidup saya itu beberapa saat ada bagian dan momen di mana saya dipanggil Tuhan di area education. Dan pernah sempat jadi guru, jadi kepala sekolah juga, dan sekarang juga menjadi salah satu ketua yayasan di salah satu sekolah Kristen di Surabaya. Namun juga demikian bersama-sama dengan beberapa teman kami membangun sekolah berasrama di Provinsi NTT di Nusa Tenggara, di Rote maupun satu di Kabupaten Kupang. Ya, jadi pendidikan selalu ada dalam hati saya. Jadi itu kenapa hari ini menurut saya satu hal yang selalu ingin kita bicarakan, yaitu bagaimana kita bisa menjadi pendidik atau memiliki pola parenting yang benar. Ya, jadi gembala, pendidik, orang tua juga, Iya, orang semua tua. diborong. Iya. Nah, boleh ceritakan nggak, ada nggak Pastor Angga ini to the point, masa-masa di mana pastor itu merasa gagal, mungkin sebagai pendidik, orang tua, guru pada saat jadi guru atau apapun itu menjadi gembala juga, dan momen apa yang paling membekas dari kegagalan itu? Ya, pernah satu saat ketika saya jadi guru dan juga waktu itu kepala sekolah, masih sangat muda dan masih belajar bahkan sampai hari ini. Tapi pada waktu itu saya pernah menghadapi satu anak, ya, dan saya masuk di kelas itu nggak ada anak-anak yang lain, saya dengan dia, dan saya lihat kelasnya kotor. Lalu saya sapa dia, "Tolong sampah yang ada di depanmu itu diambil," gitu ya. Ya dengan harapan, ya tentu sebagai guru, sebagai kepala sekolah, rindu kalau kelasnya bersih kan gitu. Dan itulah cara mungkin salah satu untuk mengingatkan mereka menjaga kebersihan di dalam sekolah. Yang mengagetkan saya responnya. Si anak ini dengan santai dia berkata, "Mister, ini kan bukan sampah saya. Ini bukan saya yang membuangnya." Dan saya katakan, "Iya, saya tahu itu bukan atau mungkin itu bukan kamu yang melakukan, tapi ini kan kelasmu dan kelas bersama gitu. Dan saya sebagai gurumu minta untuk kamu mengambilnya dan menaruhnya di tempat sampah." Nah, pemberontakan dalam tanda kutip ya, ketidakterimaan anak ini, itu membuat hati saya pertama sedih dan mungkin kecewa ya. Bagaimana bisa anak lalu dengan berani melawan gurunya dengan alasan bahwa itu memang bukan sampahnya. Dalam hal itu mungkin dia benar, tetapi melanggar perintah, lalu gesturnya itu juga rebellious gitu ya, memberontak, tidak terima begitu kan. Itu
cukup menghentak saya. Nah, saya sampai pada satu titik merenung bagaimana kita bisa approach generasi ini atau bagaimana kita bisa memiliki pola pendidikan yang sehat. Ya. Nah, disitulah saya akhirnya, bertobat dan bertemu dengan, konsep Injil, bagaimana kita bisa memperlakukan atau mendidik anak kita atau murid-murid dalam konteks sekolah, itu dengan kacamata yang benar, gitu. Oke, sebelum kita masuk kepada konsep Injil, ada hal yang mungkin common yang ditanyakan, adalah apa pendapat Pastor Angga mengenai, penggunaan sosial media yang cenderung boosting, cenderung showing off, Ya. terutama yang dilakukan oleh parents, oleh orang tua. Ya. Itu apa pendapat Pastor Angga dan dampaknya itu bagaimana? Ya, karena kita hari ini kan hidup dalam sebuah sistem nilai ya yang ditawarkan oleh dunia, dan kita perlu terus diingatkan bahwa sebagai orang percaya kita itu ada di dalam constant battle ya, Ya. atau pertempuran yang konstan, pertempuran nilai-nilai tepatnya. Bagaimana kita selalu itu sebenarnya sedang memiliki sebuah battles atau pertempuran yang harus kita sadari bersama. Dunia ini sedang menawarkan segala sesuatu itu harus nampak baik, nampak Ya. sempurna. Ya. Maka nggak heran kalau orang tua pun akhirnya dengan bangga mempertontonkan, menunjukkan kesempurnaan atau prestasi anak-anak mereka. Karena pertanyaan-pertanyaan misalnya seperti, "Kamu harus sekolah yang tinggi ya, supaya kamu jangan diremehkan orang." Ya. Ya, mungkin juga lahir dari pengalaman kita sebagai orang orang tuanya, tua. mungkin dulu kita diremehkan dan seterusnya, dan mungkin conversation seperti, "Kamu harus cari sekolah atau kuliah di mana kamu gampang cari kerja, dapat uang, supaya kamu kaya raya," dan seterusnya. "Kejarlah cita-citamu setinggi langit," misalnya. "Jadilah apa yang kamu mau." Jadi pressure atau nilai-nilai dunia ini akhirnya memberikan pressure, memberikan tekanan bahkan kepada orang tua, dan pada akhirnya orang tua kepada anak-anak untuk selalu perform, untuk selalu berprestasi, dan akhirnya seperti itulah bentuk pendidikan. Jadi akhirnya pendidikan itu dinilai dari berapa nilai yang kita dapatkan. Jadi berapa sering kan kita kalau kita sedang bersekolah misalnya selalu ditanya, "Rapotmu nilainya bagus apa tidak?" Zaman kita dulu mungkin rapotnya selalu gini, "Ada merahnya enggak?" gitu kan. Ya, jadi selalu ditanya tentang angka. Ya, pada akhirnya sistem nilai dunia ini selalu bicara tentang numbers. Ya, kalau kita sekolah ya ditanya nilainya berapa. Ya, nanti di kuliah juga ditanya IPK-nya berapa, cum laude atau tidak, dan seterusnya. Kalau pekerjaan, kita sudah bekerja selalu ditanya, "Gajimu berapa digit?" Ya, selalu tentang angka, selalu tentang pencapaian. Dan itulah nilai-nilai dunia ini. Jadi sebenarnya konsep yang kita pikir common atau biasa itu sebenarnya sesuatu yang harus dipertanyakan kembali. Exactly. Termasuk konsep pendidikan dunia atau pendidikan umum. Menurut Mas Angga atau Pastor Angga adalah apa perbedaan konsep pendidikan umum dan konsep pendidikan Kristen menurut Alkitab atau menurut Injil, Pastor? Ya, kalau kita bisa membedakan begitu ya, apa yang menjadi faktor pembeda antara kita atau pendidikan sekuler kalau boleh dibilang ya, atau pendidikan bukan pendidikan Kristen, adalah bagaimana kita melihat sosok murid yang dididik atau mereka yang ada dalam proses itu. Nah, disinilah menjadi sangat penting bagaimana kita bisa memiliki kacamata yang benar. Begitu, kacamata yang benar bahwa sebenarnya kita adalah ciptaan Allah, ya. Kita diciptakan segambar dan serupa Allah, kita memiliki tujuan untuk menaklukkan bumi, tapi karena dosa, ya kita gagal melakukannya. Alih-alih mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, malah kita mengejar hal-hal yang tadi, hal-hal yang fana, hal-hal yang justru dikejar oleh dunia, yang ditawarkan oleh dunia. Kenikmatan dan kesuksesan yang sementara, begitu. Nah, proses atau pendidikan Kristen adalah mengembalikan bagaimana proses atau setiap anak itu dididik dari kacamata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita bisa memakai misalnya metanarasi Injil begitu ya, bagaimana
fase-fase itu bisa dilalui gitu. Ya, mengapa hal ini sangat penting, Pastor? Metanarasi ini dalam pendidikan. Jadi kita seperti punya konsep bahwa pendidikan Kristen harus berbeda dengan pendidikan umum secara konsep, dan mengapa penting metanarasi Injil ini, dan boleh dijelaskan metanarasi Injil itu apa? Ya, sebelumnya saya mungkin juga akan mengutip apa yang dikatakan Paul David Tripp ya. Dia Ya. ngomong begini ya, kita itu tidak akan pernah berurusan hanya dengan perilaku anak-anak kita. Ya. Ya. Tetapi dengan hati yang mengendalikannya. Nah, di sini kita belajar ya, Amsal 4 mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan, bahwa hati itu adalah pusat kehidupan. Jadi pendidikan yang sesuai dengan firman Tuhan atau pendidikan Kristen harusnya membicarakan atau mengupayakan bagaimana hati ini ditransformasi. Nah, oleh karena itu kenapa metanarasi Injil dengan 5 konsepnya, dengan 5 babnya itu menjadi sangat penting. Ya, bagaimana kita menyadari atau menyadarkan bahkan para pendidik penciptaan ya, proses bagaimana manusia itu diciptakan, bagaimana mereka mereka jatuh di dalam dosa, bagaimana mereka ditebus ya, dan ini yang penting bagaimana mereka senantiasa mengalami pembaharuan demi pembaharuan dan pada akhirnya mengalami pemulihan yang seutuhnya. Nah, ini akan membantu kita, akan bahkan para pendidik Kristen atau sekolah-sekolah Kristen melihat ya bagaimana kita bahkan meresponi ya murid-murid kita atau anak didik kita. Kalau dalam konteks family, bagaimana kita bisa melihat anak-anak kita. Ya, kalau kita pakai kacamata ini, maka seperti yang tadi saya katakan, waktu saya mengalami merasa gagal ya, menghandle atau berinteraksi dengan anak yang sepertinya memberontak. Ketika saya pakai kacamata metanarasi Injil dengan 5 babnya, maka saya akan melihat, wow, berarti memang bahwa natur anak ini, natur manusia adalah natur yang berdosa. Sehingga pada saat yang bersamaan mereka harus bertemu dengan Sang Penebus itu. Sang Kristus yang memberikan kabar baik bagi hidup mereka. Jadi kita pun akhirnya bisa punya belas kasihan dan kesabaran untuk bisa menghandle atau mendidik generasi ini tanpa sedikit-sedikit menghakimi mereka. Karena betul menghukum dengan mendisiplin itu ya, itu sesuatu hal yang mungkin perlu dilakukan, tapi ketika kita memakai kacamata yang benar, maka pendisiplinan kita tidak hanya fokusnya pada perubahan perilaku mereka, tetapi bagaimana hati mereka itu bisa diubahkan, bisa ditransformasikan, dan itu bisa hanya dilakukan oleh Injil Kristus. Nah, di sanalah kita bahkan sebagai orang tua bisa memiliki kesabaran, bisa memahami mereka tanpa harus sedikit-sedikit melakukan penghakiman gitu. Jadi pendidikan Kristen itu tidak hanya seperti hanya menempelkan nama Kristen, nama Alkitab atau ayat Alkitab atau mengajarkan agama Kristen lebih baik daripada sekolah lain, tetapi bagaimana kita bisa menyajikan metanarasi ini dalam setiap pelajaran dan dalam setiap proses pendidikannya, gitu ya, Pastor? Iya, tepat sekali. Jadi ya seringkali kita jatuh dalam sebuah kekeliruan atau distorsi ya, bahwa ya kalau pendidikan Kristen atau sekolah Kristen yang penting pagi hari harus berdoa, harus baca firman 1 ayat ya, lalu belajar begitu ya. Jadi bahkan antara subjek yang diajarkan dengan Alkitab itu tidak harus berhubungan begitu. Nah, ini yang kesalahkaprahan atau kesalahpahaman ini yang harus kita benar-benar setiap hari kita harus sadarkan diri kita sendiri. Bahwa pendidikan Kristen tidak hanya serta-merta comot beberapa ayat Alkitab lalu membacakannya ya, berdoa bersama, tapi benar-benar memakai ya sudut pandang Alkitab, sudut pandang kebenaran firman, dalam hal ini sudut pandang Injil Kristus untuk bisa mendidik anak-anak ini. Iya. Dan menurut saya ini sangat bagus, Pastor, karena dengan kita mengetahui metanarasi ini sebenarnya tidak hanya murid yang mengerti identitas mereka di dalam Kristus, guru, bahkan orang tua itu juga
bisa menemukan identitasnya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana guru dan orang tua itu yang sudah mengerti, mungkin lebih dewasa, Iya. membantu anak tersebut mengerti identitasnya dalam keserupaan dia dalam Tuhan itu. Iya, makanya pendekatan pendidikan Kristen itu, Eric Raymond pernah mengatakan demikian ya, bahwa, di dalam pengasuhan atau pendidikan yang berpusatkan Injil, dibutuhkan, kerendahan hati dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Bagaimana, dalam, keseharian kita, sebagai orang tua, kita juga bisa dilihat otentik begitu ya, Iya. bahwa kita pun juga belum dan tidak sempurna begitu ya. Makanya ada satu lagi, sekali lagi, Paul David Tripp mengatakan demikian ya, bahwa mengasuh anak itu bukanlah menciptakan, anak untuk menjadi sempurna, tetapi tentang mengarahkan anak-anak yang tidak sempurna ini kepada juru selamat yang sempurna. Jadi ketika mereka bisa melihat, iya, aku ini orang berdosa, aku ini butuh ditolong dan diarahkan kepada sang juru selamat, ya, Sang Kristus yang sempurna, maka di saat itulah sebenarnya pendidikan Kristen itu bisa dikatakan berhasil. Dan Kristuslah yang pada akhirnya terus memproses dan membaharui kehidupan mereka, gitu. Oh, jadi intinya otentik gitu ya? Ya. Otentik, dan kalau saya bisa melihat secara struktur bahwa, pendidikan Kristen yang berpusat kepada Injil tidak bisa dipisahkan kepada parenting yang berpusat pada Injil ya, Iya. Pastor ya. Bagaimana di sekolah kita mengajarkan yang seperti tadi meta narasi, tetapi di rumah kita juga harus mengajarkan. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan itu yang selama ini kita mungkin mendidik anak untuk ketaatan. Nah, sekarang kita mendidik anak menuju ke perubahan hati. Nah, kita masuk kepada parenting yang berpusat kepada Injil ya, Iya. Pastor. Ya, jadi selain otentik kita juga, harus bersengaja tentu ya. Jadi Bersengaja. ya, jadi otentik dan intentional menurut saya itu menjadi satu kunci bahwa begini, kita orang tua hadir di tengah-tengah, keluarga kita, di hadapan anak kita, bahwa kita ini adalah teman seperjalanan mereka. Teman seperjalanan. Iya, teman seperjalanan, bahwa kamu adalah anak saya, itu adalah satu hal, tapi bagaimana saya juga harus memiliki tanggung jawab untuk membawa kamu dalam sebuah perjalanan ya beriman kepada Kristus yang adalah juru selamat dan Tuhan, itu, harus dilakukan secara bersengaja. Nah, oleh karena itu dua hal ini menjadi sangat penting. Nah, salah satu jawabannya bagaimana kita bisa menemukan tadi ya, pertama ketemukan mereka atau bagaimana dengan hidup kita menjadi teman seperjalanan mereka untuk mereka bisa bertemu dengan Sang Kristus. Ya, kita yang tidak sempurna bertemu dengan juru selamat yang sempurna. Itulah pola pengasuhan atau pola parenting yang berpusatkan Injil. Nah, bagaimana caranya? Sebagai teman seperjalanan tentu, kita bisa tadi itu, open sama mereka, being authentic sama mereka, dan membersamai perjalanan mereka. Jadi mereka bisa juga jatuh dalam dosa, mereka juga bisa dalam keadaan memberontak kepada kita, tapi bagaimana kita meresponinya ya sebagai ayah, ya sebagai papa, sebagai mama, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri karena kita tidak sedang menghakimi mereka, tetapi kita sedang menunjukkan bahwa iya, kamu dan saya adalah orang-orang berdosa. Sekarang saya dalam posisi sebagai ayah kamu, sebagai papa kamu, saya menegur kamu dengan kasih. Tapi di saat yang sama kita berkata bahwa papa juga tidak lebih baik dari kamu. Papa juga butuh anugerah yang sama. Mama juga sama. Mama membutuhkan Injil Kristus yang sama. Jadi dengan pola pendekatan seperti ini dan no judgment ya, tapi penerimaan dengan kasih, tentunya Injil itu bisa masuk ya dan mengubah kehidupan mereka. Apakah itu juga bisa menjadi salah satu opsi, bukan salah satu opsi ya, apakah itu bisa menjadi jalan keluar juga, Pastor Angga, dengan, culture gap kan ya, antara orang tua dan anak, terutama Gen Z, sehingga banyak anak tuh yang memberontak, bahkan anak jatuh dalam dosa, seperti itu. Apakah, hal ini juga bisa
istilahnya menjadi jalan keluar juga untuk culture gap, sehingga pemberontakan, pertengkaran antara orang tua itu sering terjadi. Nah, sehingga kita sepertinya banyak orang tua frustasi dengan saya nggak tahu mau harus bagaimana dengan Iya. anak ini. Ya. Nah, disinilah menariknya bahwa ketika kita melihat ada culture gap misalnya ya, saya mau katakan demikian ya, dalam setiap generasi pasti ada yang namanya gap budaya itu, ya. Masalahnya adalah bagaimana kita meresponinya. Gap budaya itu akhirnya menjadi masalah ketika kita berusaha untuk merasa paling benar pertama, dan tidak sedang membangun jembatan, ya. Dan menganggapnya sebagai sebuah konflik yang harus dimenangkan. Konflik yang harus Ya. dimenangkan. Padahal dalam perspektif Injil, dan proses pembaharuan kehidupan kita oleh Injil, kita harus juga bisa melihat bahwa sebenarnya konflik ini adalah bisa jadi dipakai Tuhan menjadi sarana anugerah Wah. untuk bisa memproses kita juga. Jadi dari 2 generasi yang berbeda, tentu kita harus sadari pasti memiliki nilai-nilai atau pendekatan atau cara hidup lah, lifestyle yang berbeda begitu kan. Lagu mereka berbeda, cara mereka merespon berbeda gitu ya. Dari lagu aja saya udah nggak relate sama sekali misalnya kan. Lalu bagaimana cara mereka berkomunikasi, gaya anak Gen Z apalagi Gen Alpha, dengan kata-kata yang menurut kita aneh itu tentu berbeda. Nah, kalau kita melihat itu menjadi sebuah sarana anugerah, maka situasinya jadi berbalik, situasinya jadi berbeda. Konflik tidak menekan kita, tapi ketika kita melihatnya dari sudut pandang Injil, kita sadar bahwa ternyata di saat yang bersamaan ketika kita menghadapi anak kita, Tuhan sedang memproses kita loh. Tuhan sedang menunjukkan kondisi kita. Kenapa kok kita marah? Kenapa kok kita kecewa? Kenapa kok perkataan sederhana dari anak, misalnya anak saya WA, misalnya kan kita WA, "Kamu udah makan belum? Nanti pulang jam berapa? Jangan lupa minum air," begitu. Dijawabnya cuman apa? "Oke," gitu kan. Kita kan sebagai orang tua kan wah Jawab cuman gini iya, doang. cuman dijawab cuman 2 huruf ya, kita berapa kalimat kan gitu. Ya, ada yang lebih parah, anak saya pernah komentar malah cuman nulisnya K gitu. Saya bilang, "Ini apa ini K itu?" K itu singkatan dari oke ya. Oke. Jadi maksud saya kalau kita tersinggung atau kita kecewa, menurut saya itu adalah momen yang terbaik untuk kita bisa mengkalibrasi hati kita. Iya. Kenapa kita tersinggung dengan omongannya? Kenapa kita tidak berusaha mengerti apa atau seperti apa gaya bicara mereka misalnya, ya, atau mungkin seperti itulah hari-hari ini cara komunikasi mereka. Atau yang bahkan paling lebih penting, sudahkah kita mengajarkan cara berkomunikasi dengan benar? Iya. Jangan-jangan kita nggak pernah ngajarin, ya kan, kita nggak pernah didik mereka, we never train them, but we ask them to be responsible for something that we do not teach them gitu. Kan nggak fair juga. Ya, jadi momen-momen seperti itu menjadi momen yang reflektif ya bagi kita. Ya, di saat yang bersamaan kalau anak kita juga sudah berproses dalam Injil, mereka juga bisa pakai momen itu. Kenapa ya? Kok saya jawabnya ketus sama papa saya? Kok saya jawabnya cuman singkat-singkat sama mama saya? Kenapa saya merasa bahwa saya nggak suka diatur atau kenapa saya nggak suka kalau mereka seperti itu. Nah, itu momen-momen di mana bahkan setiap insan, setiap parents maupun murid atau anak itu bisa merefleksikan diri. Dan itu proses pembaruan Injil yang sangat baik menurut saya.